Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Halo teman-teman semua. Di video ini kami akan menampilkan tindakan prosedur pemeriksaan fisik pada remaja. Perkenalkan, nama saya Nuresa, saya berperan sebagai seorang bidan. Perkenalkan, nama saya Safitri. Di sini saya berperan sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Fiona Artawan Tahir, di sini saya berperan sebagai pasien. Berikut alat dan bahan dalam pemeriksaan fisik remaja. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya Bu, masuk Bu, silakan Bu. Sini. Mari Bu, duduk sini ya Bu. Makasih Bu. Ayo Dek, duduk situ Dek. Iya Mas. Ya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya di sini mau memeriksakan anak saya. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Nuresa, saya bidan yang berdinas pada hari ini ya Bu. Selanjutnya, bidan melakukan tindakan anamnesa. Nama Anda siapa ya? Fiona, Bu. Umurnya berapa? 15 tahun. Tanggal lahirnya? 18 Juli. Gini Bu, anak saya ini selalu mengeluh nyeri haid Bu, di saat nyeri haid. Itu kejadiannya udah hampir 2 tahun inilah Bu. Terus kalau dia tuh nyeri haidnya paling di hari pertama atau hari kedua aja. Itu kalau lagi banjir-banjirnya gitu Bu. Baik. Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kondisi anak Ibu supaya kita tahu gimana keadaan anak Ibu sekarang. Bidan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kepada pasien. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan suhu kepada pasien. Setelah itu, bidan mengecek pernapasan pada pasien. Setelah itu, bidan mengecek nadi pasien. Setelah mendapat hasilnya, bidan mengecek air raksa yang sudah ditunggu. Terus ya. Dan bidan melakukan pencatatan dokumentasi hasil pemeriksaan. Ayo Dek, kita timbang. Iya Bu. Selanjutnya kita ngukur tinggi badan ya Dek. Nih, bersih. Nah, gini ya. Tegak. Lurus. Oke. Selanjutnya pemeriksaan kepala. Yang pertama adalah inspeksi. Anjurkan pasien duduk terlebih dahulu. Silakan Dek duduk. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk melepas kacamata jika pasien menggunakan kacamata. Adek, lepas dulu ya kacamatanya. Selanjutnya, lakukan tindakan palpasi. Lakukan palpasi dengan gerakan memutar yang lembut menggunakan ujung jari. Lakukan mulai dari depan turun ke bawah melalui garis tengah. Kemudian palpasi setiap sudut garis kepala. Kepala itu bersih, tidak berbau, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan atau massa, warna rambut sesuai dengan ras. Selanjutnya, pemeriksaan mata. Lakukan inspeksi. Anjurkan pasien menghadap ke depan dan bandingkan mata kanan dan kiri. Amati bentuk dan keadaan kulit dan kelopak mata dan catat kelainan yang ada. Amati pertumbuhan rambut pada kelopak mata dan posisi mata. Selanjutnya, inspeksi. Kelopak mata bawah. Minta pasien untuk membuka mata. Perhatikan refleks kedipan mata pasien. Terus selanjutnya kita periksa konjungtiva dan sklera. Anjurkan pasien untuk melihat lurus ke depan. Tarik ke bawah kelopak mata ke arah bawah dengan menggunakan ibu jari. Selanjutnya, amati warna sklera saat memeriksa konjungtiva. Selanjutnya kita periksa pupil dan iris.
Atur pencahayaan kamar menjadi sedikit redup. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pupil dan iris. Atur pencahayaan kamar menjadi sedikit redup. Pegang kepala dan dagu agar tidak bergerak. Inspeksi ukuran bentuk, keselarasan pupil dan reaksi terhadap cahaya. Selanjutnya, pemeriksaan Snellen test, yaitu pasien berdiri atau duduk. Snellen chart digantungkan dengan sejajar pandang berjarak 6 meter dari pasien. T, Z, F, E, D. Pemeriksaan lapang pandang, siapkan pasien untuk duduk dan menghadap pemeriksa. Bidan menegakkan jari telunjuk ke depan hidung pasien dengan jarak 3-5 cm. Gerakan jari-jari telunjuk pemeriksa ke arah kanan dan kiri secara vertikal dan atas ke bawah secara horizontal. Anjurkan pasien untuk tetap melihat lurus ke depan dan tanyakan apakah jari telunjuk yang kita gerakkan sampai ke samping kepala terlihat atau tidak. Pemeriksaan telinga, inspeksi dan palpasi telinga luar. Posisi pemeriksa menghadap ke sisi telinga yang dikaji. Atur pencahayaan dengan menggunakan lampu kepala atau sumber cahaya lain. Lakukan palpasi dengan memegang telinga menggunakan jari telunjuk dan jempol. Bandingkan telinga kanan dan kiri. Periksa adanya peradangan, perdarahan, kotoran atau serumen pada lubang telinga. Pemeriksaan dengan menggunakan garpu tala. Selanjutnya, tes bisik. Posisi bidan di depan pasien berjarak 30 cm dari pasien. Pemeriksaan hidung. Inspeksi dan palpasi hidung. Amati bentuk hidung dari sisi luar, depan, samping, dan atas. Perhatikan juga keadaan kulit hidung. Amati kesimetrisan tulang hidung dan lubang hidung. Pemeriksaan mulut dan faring. Inspeksi dan palpasi mulut dan faring. Amati bibir klien apakah simetris atau tidak. Selanjutnya, anjurkan pasien untuk membuka mulut dan perhatikan kebersihan mulut pasien. Selanjutnya, minta pasien menjulurkan lidahnya, kemudian amati warnanya. Pemeriksaan dada dan paru. Anjurkan pasien untuk membuka baju klien dan perhatikan badan klien sebatas pinggang dan atur privasi klien. Selanjutnya, kita lakukan pengamatan bentuk dada dari 4 sisi. Selanjutnya, kita inspeksi bentuk dada keseluruhan untuk tahu kelainan bentuk dada. Dan rasakan gerakan dinding dada dan bandingkan sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya, minta pasien untuk periksa bagian dada pasien di bagian mamae pasien. Pastikan apakah ada benjolan atau tidak. Area abdomen dari processus xiphodeus sampai symphysis pubis. Dan amati bentuk perut secara umum. Selanjutnya, letakkan diafragma stetoskop di kuadran kanan bawah area cecum. Berikan tekanan ringan dan minta pasien tidak berbicara. Kemudian dengarkan bising usus selama 1 menit penuh. Perhatikan kuantitas kualitas. Jika bising usus tidak terdengar, lanjutkan pemeriksaan di setiap kuadran abdomen. Pemeriksaan ekstremitas. Yang pertama, kita lakukan refleks bicep. Posisi pasien duduk santai, lengan rileks. Pegang lengan pasien dan letakkan tangan pasien di atas tangan pemeriksa. Selanjutnya, kita kemudian pukul tendo brachioradialis. Pasien duduk. Tangan non-dominan pemeriksa menompang tungkai yang akan diperiksa. Dan tangan dominan menggunakan palu refleks pada tendon patella. Selanjutnya, kekuatan otot. Meminta pasien menarik dan mendorong tangan pemeriksa.
Meminta pasien mengangkat kedua tangan dan melawan tangan pemeriksa. Meminta pasien mengangkat kedua kaki. Merapikan alat dan bahan.